warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Mulai titik balik perubahan, masih di daily reflection David R. Hawkins di hari ke-8 ya. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam wujud kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Kang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin daily reflection ya. Daily reflection kita yang ke-9 ya. 9 ternyata ya. 9 gitu ya. Di 1,5 tahun lah ini kalau tiap hari dibahas. Jadi di daily refleksi yang ke-9 ini memilih cinta, kedamaian, dan pengampunan secara konsisten itu kan itu bisa membawa kita keluar dari rumah kaca. Rumah kaca tuh tahu kan? Di rumah kaca tuh katakan seperti ini. Ini kamu gitu ya. Dan kemanapun kamu menghadap tuh, kamu selalu melihat bayang-bayang sendiri. Ya kan kayak film-film di. Jadi ketika kamu bergerak, bayanganmu juga ikut bergerak. Mungkin seperti itu. Kemudian tuh gini loh, apa namanya? Saya juga heran ya. Mulai komplain lagi. Ada satu hal yang mengherankan tuh dalam dalam masyarakat yang beragama itu loh. Jadi dia tuh gini. Bagaimana mungkin sebuah masyarakat yang beragama tetapi dia itu tidak punya basic ilmu jiwa gitu loh. Jadi tidak ada basicnya, tidak ada ilmu jiwanya. Sadar nggak sih? Sehingga kemudian ilmu jiwa ini memandu setiap orang yang beragama itu. Kita hanya dikasih kata-katanya Tuhan gitu loh. Kita dikasih kata-kata Tuhan dan kita disuruh pegang saja pada kata-kata Tuhan yang pernah kita mengerti. Kan perkataan Tuhan di dalam kitab suci itu kan, itu ada konteksnya. Ada konteks kejiwaannya, ada konteks sosiologisnya, ada konteks budayanya, kan gitu kan. Itu saya sampai sekarang itu masih masih heran. Bahkan sebenarnya enggak begitu percaya gitu kan. Maksudnya itu enggak begitu percaya itu dengan sistem yang ada gitu loh. Karena begini. Teman-teman pernah pernah dengar atau pasti sering dengar kata infrastruktur. Kata infrastruktur. Ya kan? Nah, jadi infrastruktur itu adalah struktur sebelum struktur utama gitu. Katakan struktur utamanya itu di sini. Struktur utamanya kan di sini.
Katakan struktur utama itu adalah kehidupan sosial, interaksi manusia, gitu ya. Nah, interaksi manusia ini kan dia perlu ditopang oleh interaksi manusia dengan manusia itu kan struktur yang paling inti di dalam masyarakat kan, interaksi manusia dengan manusia. Nah, interaksi manusia dengan manusia itu kan ada hambatannya. Ya, keadaan alam, kemudian hukum-hukum alam. Nah, hambatan itu kemudian tuh diatasi dengan program infrastruktur. Gitu loh. Ya, program infrastruktur. Berarti jadi ini infrastruktur. Infrastruktur itu adalah untuk memastikan bahwa interaksi manusia dengan manusia itu murah, cepat, gitu kan? Murah, cepat. Maka dibangunlah infrastruktur. Maka mulai ilmu-ilmu itu dikembangkan untuk menghasilkan sebagai infrastruktur daripada sosial. Nah, sekarang gini, interaksi kita dengan Tuhan harusnya cepat, intens, tanpa gangguan. Maka harus dikembangkan infrastruktur di situ. Harus ada ilmu-ilmu yang menunjang infrastruktur. Wong interaksi saja dengan sesama manusia itu dibangunkan infrastruktur kok. Muncul ilmu beton, muncul ilmu macam-macam. Masa ini untuk komunikasi, interaksi dengan Tuhan di alam, dimensi yang tinggi, nggak ada infrastrukturnya. Lalu mereka hanya sibuk menghukumi yang di sini. Infrastruktur sosial. Iki tanpa ada infrastruktur rohani. Iki jane gimana sih ini? Sehingga kita tidak mengerti ini dengan love, peace, forgiveness. Ini kan infrastruktur apa ya? Ini kan hukum-hukum di alam rohani. Wong masyarakat kita itu hanya seolah-olah struktur kehidupan itu adalah struktur dunia toko. Masih mending barat gitu. Barat itu membangun infrastruktur psikologinya. Jadi kalau ditambah lagi berarti sini suprastruktur. Suprastruktur. Di sini ada kejiwaan. Barat itu ada psikoterapinya untuk memastikan jiwa itu tetap seimbang. Nah, coba yang beragama, ada enggak itu suprastrukturnya? Enggak ada. Lebih maju barat. Lebih maju antroposentris. Melalui psikologi dia, itu kemudian menjadi suprastruktur. Menjadi suprastruktur. Bahwa diri itu ada persoalannya loh. Ada persoalan. Tapi itu seolah-olah, ya, naifnya itu, seolah-olah diri itu tidak punya persoalan dengan Tuhannya. Seolah-olah diri itu tidak punya dulumat. Sehingga kemudian tidak perlu dibuatkan ilmu yang harus dikuasai oleh setiap penganut agama. Katakan begitu. Dia pergi kemudian penganut agama, pergi ke psikologi. Ya, makanya kan dilihatlah agama ini ngapain sih? Karena dia nggak jelas gitu. Aja bahas surga aja itu, bahas surga aja. Dia tidak mengembangkan keilmuan.
Dia tidak mengembangkan keilmuan. Nah, makanya orang Indonesia itu sulit diajak psikoterapi gitu, karena sesuatu yang aneh jika dia dikenalkan struktur jiwa, itu enggak tahu dia. Itu bukan hal yang biasa dia dengar. Jadi jiwa itu enggak usah dia enggak ngerti. Ya enggak ngerti. Dia hanya tahu struktur sosial. Dari struktur sosial ini akan pergi ke neraka atau pergi ke ya akan pergi ke surga. Ngawur ini. Kan begitu konteksnya. Maka kemudian tuh kalau kita ngomongin love, peace, forgiveness, dia tidak punya pengetahuan apapun tentang itu. Malah dia kutip-kutip perkataan Tuhan sebagai miliknya. Apa? Gitu-gitu gitu loh. Jadi, aduh, mau sampai kapan bodoh kayak begini? Makanya seluruh umat beragama itu nggak ngerti dia tentang struktur jiwa. Padahal jiwa itulah yang hadir untuk berinteraksi, berdialog dengan Tuhan. Dan jiwa itulah yang hadir untuk berdialog, berinteraksi dengan sesama manusia dan alam. Tapi struktur jiwa kayak apa? Enggak jelas. Enggak jelas blas. Gitu. Makanya lebih maju psikologi. Psikologi ada bimbingan konseling, ada psikoterapi, kan gitu kan. Ada psikologi macam-macam. Karena mereka meneliti struktur jiwa itu, ada masalah di sana. Gitu. Lah agama. Jadi seolah-olah agama ini tidak bersentuhan dengan jiwa kok. Dan tidak pernah dibikinkan struktur modelingnya, keilmuannya itu kayak apa gitu. Sehingga itu bisa menjadi ilmu dasar bagi setiap yang masuk ke situ. Ini cerita surga peradaban, mong kosong. Karena mana ada ilmu jiwa yang kamu dapat dari agamamu, mana coba? Mana? Ada nggak di sini yang mendapatkan ilmu jiwa, ilmu tentang dirinya yang dia dapat dari agamanya? Angkat tangan. Angkat tangan coba. Nggak jelas. Ini kritik ya, ini kritik. Hanya omon-omon. Hanya omon-omon. Hanya omon-omon. Seolah-olah tidak ada persoalan jiwa itu. Belum. Belum pernah. Nah, inilah yang harus kita pahami. Makanya kalau kita ngomongin jiwa di masyarakat kita itu omongan psikolog itu. Seolah-olah dia itu enggak punya struktur jiwa gitu loh. Seolah-olah dia enggak punya struktur jiwa. Padahal itu bagi orang beriman, pengetahuan yang paling basic itu adalah pengetahuan tentang jiwa. Oh, jiwa itu bukan hanya bisa sakit, dia bisa mati loh. Kalau pakai istilah Quran kan, jiwa itu bukan hanya sakit, dia bisa mati. Kenapa sakit-sakit itu tidak menjadi ilmu dasar bagi semua penganut agama? Gitu. Udah tahu ada masalahnya. Ada kolbun salim, itu kan yang sehat. Ada yang sakit, bahkan ada yang tak sadar, mati. Lah itu kenapa nggak dieksplorasi gitu? Bagaimana mencapai kolbun salim di tengah badai perkopioan? Misalnya itu kan harus ada ilmunya. Seperti itu.
Nah, ini nih yang kita perlu. Jadi bagi kita itu, kalau kita ngomongin love, peace, forgiveness, ini kan hal-hal yang ada di suprastruktur. Ya, toh? Ini kan kualitas jiwa, ya kan? Kualitas jiwa. Atau ini adalah stage kalau di Hawking itu kan. Ini adalah makom gitu. Makom. Yang di Toriko juga itu tuh tidak mengembangkan keilmuan jiwa versi Toriko. Jadi seolah-olah itu ilmunya tersembunyi gitu. Toriko juga kena kritik. Harusnya dia yang memimpin research ilmu jiwa. Tapi ya ilmu rahasia lagi. Jadi ilmu rahasia tidak pernah dipersembahkan. Inilah sumbangsi Toriko untuk ilmu jiwa. Ini loh, Toriko itu gini. Tidak pernah, bahkan tidak berkembang ilmu tentang nafsia itu. Tidak berkembang. Karena ya nggak ngerti. Karena konsepnya dari sosial langsung ke surga. Dari sosial langsung ke surga. Ini hal yang mengerikan sebenarnya. Karena terjadi pada masyarakat yang punya wahyu, punya nabi, punya guru. Tetapi tidak ada ilmu yang dihasilkan dari kelompok-kelompok itu. Bandingkan dengan kampus, punya dosen, mereka terus menghasilkan ilmu psikologi, humanistik, ilmu psikologi ini banyak sekali. Sementara kita di Toriko, nggak ada sumbang sih. Jadi tersembunyi ilmu rahasia. Apa sih ilmu rahasia? Nah, disuruhnya mati sebelum mati. Nah. Tapi nggak ada ilmu di situ. Nah, ini kritik untuk Toriko pada umumnya yang harusnya menjadi pemimpin dalam eksplorasi ilmu-ilmu jiwa dan kebudayaan. Mestinya gitu dong. Nah, ini kok tertutup aja dia itu. Tertutup. Akhirnya lama-lama juga nggak jelas gitu loh. Karena apa? Akhirnya lama-lama menjadi struktur yang padat, struktur yang beku, jatuh kultus. Karena kalau sebuah komunitas tidak eksplorasi ilmu, pasti itu jatuhnya nanti ke padat, ya padat gitu. Dia akan tidak punya begitu tidak ada temuan gitu, memadat, hanya ritual pada akhirnya gitu. Jadi harusnya para toriko-toriko sedunia itu dia adalah pelopor untuk eksplorasi ilmu-ilmu jiwa. Seperti itu. Karena dia praktisi kan. Praktisi yang tiap hari itu kan gini prinsipnya jiwa itu kan aku itu kan. Kata Imam Hasan Basri Imam Junaid gitu. Gerak jiwa itu kan dia bisa ke sini dan dia bisa ke sini. Jadi bisa berbalik. Kalau ini ke manusia, kalau ini ke Tuhan kan. Jadi gerak jiwa itu bisa berputar. Apa namanya? Bukan berputar. Apa ini namanya kayak gini? Berbalik. Putar balik gitu ya. Berputar balik. 180 derajat. Kalau bahasa Inggrisnya kan gini. Turn. Dia bisa berputar balik gitu. Kan
Kan gitu kan. Nah, ini harusnya itu menjadi dibikinkan keilmuannya. Dibikinkan ilmu, lalu disumbangkan ke masyarakat itu loh sumbangannya. Karena kami adalah praktisi setiap hari yang melakukan putar balik. Ya, kan gini, ini kata di bukunya Imam Junaid gitu. Bahwa jiwa itu, aku itu bisa putar balik. Nature-nya dia itu putar balik. Kalau kita itu S besar, S kecil kan putar balik ini. Nah, ini kan kalau tidak diilmui, itulah bisa keseleo gitu kan. Bisa keseleo. Ini kritik gitu. Jadi agak sulit itu memang kita mengajarkan soal suprastruktur ini ke masyarakat kita karena dia tahunya itu struktur yang padat ini gitu loh. Kalau kemarin itu di MTLOC kan kita bikin ya struktur ini, struktur sosial. Kemudian itu struktur yang ada pada tubuh. Kemudian struktur yang ada secara psikologis, baru struktur spiritual. Ini kan yang sosial kan. Sosial itu kan interaksi antar orang itu cepat, murah. Maka dibangun struktur infrastruktur. Kalau ini kan struktur tubuh, fisik, lahir ilmu kedokteran macam-macam. Berkembang ilmu itu. Ada kedokteran kecantikan sekarang kan. Dikembangkan. Lalu ada struktur psikis. Ya, lalu ada struktur spiritual. Nah, orang itu kan tidak dikenalkan struktur gitu loh. Akhirnya kalau nggak dikenalkan struktur, doktrin aja udah selesai dia. Wong nggak kenal struktur, muncul istilah-istilah nanti kalau ketemu malaikat nanti diwakili. Oh, koyo apa kayak isosial akhirnya. Seperti itu. Ini kan kemudian misalnya kita juga di dalam keilmuan jiwa di Toriko misalnya masih menggunakan istilah-istilah struktur fisik, metafor. Padahal itu sebenarnya itu struktur spiritual, dia harus dicarikan, didefinisikan tersendiri gitu. Jangan pakai struktur fisik. Istilah-istilahnya itu kan. Misalnya lataifnya itu kan ini kan bukan organ fisik kan aku itu. Lataif itu kan itu adalah struktur alam rohani. Tapi kita masih menggunakan pemahaman struktur fisik. Maka di jantung, di liver, itu kan fisik. Itu kan metafor. Itu kan metafor. Sama kan dengan cakra gitu kan. Ilmu cakra. Ini kan sebenarnya sistem spiritual. Baca lagi buku Power Force. Kemudian sistem spiritual ini, strukturnya itu digambarkan dengan metafor-metafor fisik gitu loh. Tapi itu struktur spiritual. Kira-kira gitu. Nah, kita selalu memahaminya itu fisik. Seolah-olah aku itu fisik. Seperti itu. Nah, ini kita karena tidak terbiasa dengan dunia ilmu. Ya kan? Jadi mesti kita punya pemetaan mengenai struktur spiritual itu apa aja. Makanya ketika Hawking itu menggambarkan cakra itu, nanti dilihat di Power Force, jangan-jangan belum punya lagi.
dia menggunakan karakteristik nature aku itu kan. Nature aku. Pakai log-lognya itu. Itu kemudian disejajarkan dengan cakra. Wow, mantap. Disejajarkan dengan nature aku gitu loh. Seperti itu. Jadi jangan, makanya nggak boleh kita buta ilmu gitu loh. Nggak boleh buta ilmu. Sehingga kemudian kalau kita baca ini, baca bahwa memilih cinta, peace, dan forgiveness secara terus-menerus, itu bisa membuat diri itu keluar dari rumah kaca. Itu berarti kita ngomongin struktur yang ini gitu loh. Dan kita sudah rapi. Struktur diri itu kita nature aku itu ada nature aku D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Ini struktur namanya. Struktur nature aku gitu. Bukan di sini dia, tapi memang karena ini struktur ini itu dia punya lapisan apa namanya ya, punya dampak ke sini gitu. Karena kan dia ya apa namanya itu kayak gini kan. Dia sifatnya itu kalau apa namanya rangkap gitu loh. Kenyataan itu kan rangkap. Dia rangkap dari nature aku, rangkap dengan psikologis, intelektual, kemudian ke fisik, kemudian ke sosial gitu kan. Dia rangkap. Kayak gini loh. Ini kan namanya, ini kan rangkap kan. Ini rangkap ini. Nggak bisa dipisah. Nggak bisa. Coba tes-tes dulu. Ayo di sini siapa yang belum punya buku Power Force? Ayo siapa yang belum punya buku Power Force? Ya nabung ya. Paket data di ini dulu dikurangi. Kamu harus punya karena ini ilmu gitu. Bukan ceramah biasa. Kita kan sudah mulai bergerak ke bagaimana struktur spiritual nature aku ke masalah-masalah fisik. Kelasnya TFH. Ke masalah-masalah psikis. Psikis dan sosial kan. Psikososial itu ada emosi negatif itu psikis, tapi ada perilaku buruk itu di sosial. Kelasnya Jenny. Belum isu-isu sosial yang terkait dengan finansial, macam-macam itu. Ya kan? Itu kita harus lihat nature akunya gitu. Jadi harus tahu struktur. Makanya dulu ditertibkan. Ditertibkan itu kita langsung tembak saja objek material ilmu kita ini aku. Itu yang apa sih yang spirit? Kita kan selama ini ngomong spiritual. Yang spirit itu apa? Itu harus jelas dulu. Nah ini nature aku itu apa Bang Ladu? Nanti itu ya, nanti apa namanya? Kamu baca buku Dissolving Ego, nanti tahu. Nanti tahu. Jadi kita ini bukan apa namanya itu, bukan motivasi, kita itu menggali ilmu. Oke, Bang Didi Lava ya, di Lava nanti apa namanya? Nonton rekaman Dissolving Ego atau beli Dissolving Ego itu. Jadi yang disebut spirit itu apa?
Kan dari dulu kita sudah bilang aku. Aku. Jadi kita kan selama ini ikut kelas spiritual. Tapi yang spirit itu sendiri belum ketangkap. Lalu bagaimana memastikan itu? Itu kan kita seolah-olah spiritual itu orang sudah tahu semua. Ketika ditanya, apa sih yang spirit? Yang nggak tahu bang lah, kamu katanya spiritual. Tapi yang spirit aja itu nggak ngerti. Sama kan misalnya, dokter jantung. Kamu tanya jantung, dia ngerti ini jantung tuh yang ini. Ya kan? Sama dengan ahli virus. Virus tuh mana yang ini virus tuh, virusnya ada tuh. Ada perilakunya. Nah, kalau spirit, apa yang kamu sebut spirit? Yang mana yang spirit itu? Akhirnya ngebahas Tuhan. Akhirnya ngebahas Tuhan. Nah, akhirnya bahas bakar dupa. Akhirnya bahas bakar lilin. Itu ketidakjelasan objek materialnya. Berarti tidak ngerti. Nggak ngerti apa yang dipraktekkan. Kenapa? Ya nggak tahu. Tapi kata spiritual ini sudah menjadi barang dagangan. Barang dagangan sudah ada mereknya, sudah ada harganya. Isinya nggak ada yang tahu. Separah itu masyarakat. Coba tanya aja. Yang mengucapkan kata spirit itu, kamu tahu nggak yang spirit itu apa? Nah, kita dari ini kita rapikan. Aku, diri. Wuto itu spirit itu. Bukan struktur fisik itu. Interaksi antara spirit dengan fisik itu menjadi psikis. Ya, menjadi psikis. Menjadi perasaan gitu. Menjadi pikiran-pikiran. Kan kayak gitu. Jadi di sini nggak boleh lagi ada yang nggak ngerti. Apa sih yang spirit itu? Jangan bilang Tuhan. Yang spirit itu aku gitu jawabnya ya. Nggak boleh lagi ada yang nggak ngerti yang spirit itu apa. Malah bahas aneh-aneh. Nggak, spirit itu aku. Itu adalah struktur tersendiri. Struktur paling inti. Nah, kita tulis dulu ya. Yang spirit itu aku. Jadi kita ngebahas nature aku gitu. Rapi. Mana tuh? Kita tulis dulu. Yang spirit itu, apa sih yang spirit itu? Ya aku. Gitu. Tadi tulis dulu biar nanti soalnya ini. Soalnya itu di Indonesia itu aku pernah dulu. Yang spirit itu apa? Keikhlasan, kesabaran. Alah, apa kok yang spirit kok keikhlasan, kesabaran gitu. Nggak jelas. Kalau keikhlasan, kesabaran itu nature dari spirit, bukan spirit, tapi nature-nya gitu. Ibaratnya itu mataharinya ada nggak? Sifat mataharinya itu baru keikhlasan, kesabaran. Tapi kan spiritnya harus ada dulu toh. Pokoknya kamu besok yang pimpin masyarakat itu untuk ngajarin spirit. Kamu yang pimpin. Coba aja tanya orang. Kamu ngomong spirit-spirit itu tahu nggak itu barangnya? Pasti dibilangnya keikhlasan, kesabaran. Lah itu kan nature-nya, karakternya. Barangnya, wujudnya apa spirit itu? Kalau nggak ada wujudnya, ngomongin sifat, itu sifatnya siapa?
Jadi yang rapi gitu ya, yang rapi. Dan kamu sudah masuk ke situ babnya. Makanya lagi-lagi buku pendasaran aku ndak boleh ndak punya. Biar rapi kamu, pimpin masyarakat untuk membangun kebudayaan yang semua orang harus tahu nature dirinya. Jadi nggak ada alasan lagi kok harus diwakilkan ketemu Tuhan, harus ketemu malaikat aja pakai wakil. Itu sesuatu yang tidak memuaskan. Wong kamu kelahir ke dunia ini sebagai alifatul fil arto, malah kamu nggak ngerti dirimu. Dakwa-dakwa yang begitu di stop lah, hanya melanggengkan kebebalan. PF, TLOC, DE. Ini kamu tak ingatin per 1 minggu sekali aja ya. Jangan tiap hari. Nanti pegel. Buku pendasaran aku itu 3. Kamu centang yang belum punya yang mana. Gitu. Pokoknya uang tembakonya ya. Dana kenakalan diganti jadi dana pendasaran gitu ya. Dana kenakalan di ini dulu. Dikurangi dana kenakalan. Gitu. Itu karena nggak tahu ini. Jadi dia nggak tahu objek materialnya apa sih. Itu kan nggak ngerti. Ya, dana asap tembakau dikurangi, dana kegenitan dikurangi ya. Seperti itu. Dan kamu harus tahu, struktur-struktur itu ada ini, struktur spiritual, psikisnya, ada fisik. Jadi perjalanan dirimu di alam materi dan di alam ketuhanan itu terekam di sini, tersimpan di sini catatannya sebagai aset psikologismu, sebagai ketahanan mentalmu. Itu nanti ke sini nanti akan memprogram DNA-nya, membentuk DNA kan. Kan begitu teori epigenetik. Gitu. Tapi itu dari interaksi aku itu. Makanya walaupun sekarang itu katakan dia di dimensi ke-6, gudang psikisnya itu kan gudang dari dimensi sebelumnya kan. Isi gudang psikisnya itu kan isi dari dimensi sebelumnya itu harus dibongkar. Nah ini dan kalau beli buku harus dibaca, jangan dipajang tok. Nah ini dikoreksi sama Pak Sultan ya, dibaca. Nah, dana reuni-reuni ya ntar dulu lah. Langsung hadir reuni sekali diungkit, terus. Oke ya, jadi kita nggak boleh lagi nggak ngerti struktur gitu loh. Jadi kalau ditanya kamu tuh ngomongin apa sih? Ngomongin apa? Kita ngomongin struktur spiritual. Apa itu spirit itu? Aku itu kenapa ini loh? Banyak jenisnya. Oke, itu dulu lah ya. Yang belum, pokoknya dana-dana ya kenakalan, dana asap tembakau itu diganti, dialihkan ke sini dulu, alihin. Biar kamu nanti kalau ngajar tuh rapi, kosakatanya bagus, pemahamannya bagus gitu. Oke ya, Ternun, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.